Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hipotesis di regresi ada dua, yaitu hipotesis uji T dan hipotesis uji F. Pada uji T, yang diuji adalah setiap koefisien regresi apakah bernilai sama dengan 0 atau tidak sama dengan 0. Angka 0 ini sendiri sebenarnya bisa diubah ya. Seperti yang kita ketahui, ada dua jenis hipotesis, bisa dikelompokkan menjadi hipotesis satu arah dan hipotesis dua arah. Default dari software ini hipotesisnya adalah hipotesis yang seperti ini modelnya, yaitu hipotesis yang dua arah. Dan angkanya adalah sama dengan 0. Kita bisa mengubah angka 0 ini dengan suatu angka, tapi nanti perlu custom ya kalau di software, karena defaultnya adalah dua arah dan angkanya 0. Bisa juga diubah menjadi hipotesis yang satu arah. Untuk hipotesis uji T, yang diuji adalah seperti ini. Kita tuliskan kembali persamaan regresi. Y sama dengan beta 0 plus beta 1 X1 plus beta 2 X2 dan seterusnya. Misalkan ada K variabel penjelas, maka beta K XK plus E, di mana K adalah banyaknya variabel X. Jadi misalnya dalam satu model regresi seperti ini, bahwa ekspor adalah variabel Y, harga variabel X1, dan kurs merupakan variabel X2. Ada dua variabel X, maka akan ada dua uji T, yaitu uji T untuk beta 1 dan uji T untuk beta 2. Maka di uji T di sini bentuk umumnya adalah beta I. I-nya diganti dengan ini 1 dan 2. Maka pada konteks regresi yang contoh di sini, bahwa ekspor dipengaruhi oleh harga dan kurs, maka ada dua pasang hipotesis untuk uji T, yaitu apakah beta 1 sama dengan 0 dan apakah beta 2 sama dengan 0. Dua buah uji T, karena ada dua variabel X. Sedangkan untuk uji F, banyak yang menyatakan ini adalah uji serempak. Sedangkan uji T disebut juga sebagai uji individual. Pada uji F, satu model regresi, maka ada satu uji F. Itulah disebut sebagai uji serempak, karena di sini yang diuji hipotesisnya adalah bagaimana keseluruhan model ini, adakah nilai beta yang tidak sama dengan 0. Jadi kalau minimal ada satu beta 1 atau beta 2 yang tidak sama dengan 0, maka dia nanti akan menolak yang H0-nya. Uji F disebut juga sebagai uji kelayakan model. Model dikatakan layak jika H0 ditolak. H0 di sini kalau seluruh beta 1, beta 2 sampai seluruh beta, tergantung berapa variabel X-nya ya. Di sini banyaknya variabel X. Kalau seluruh beta itu sama dengan 0. Nah, yang kita inginkan adalah model itu layak di mana minimal ada satu beta yang tidak sama dengan 0. Beta di sini adalah beta koefisien regresi, bukan beta intercept. Kalau beta 0 di sini beta yang bukan koefisien regresi karena tidak bergandengan dengan variabel X.
Nah, kemudian di sini contohnya uji T adalah di bagian ini. Ada T value. T value sama dengan T statistik atau disebut juga sebagai T hitung. Yang rumusnya adalah nilai beta dibagi dengan standar error dari beta. Jadi di sini T value untuk misalnya yang di sini ya, saya ambil yang koefisien regresi saja. Untuk harga nilai T value-nya 4,2 didapatkan dari estimasi yaitu beta dibagi dengan standar errornya 7,815 dibagi 1,819. Ini nilainya akan sama dengan 4,297. Ini asal dari nilai T value. Nah, kemudian cara menyimpulkan dari uji T ini adalah ada dua cara. Cara yang pertama, membandingkan nilai T value dengan T tabel. Jika T value lebih dari T tabel, maka H0 ditolak. Kita perlu membaca T tabel. Kita perlu tabel T. Cara yang kedua yang lebih mudah adalah membandingkan nilai P. Ini adalah PR merupakan probability atau bisa disebut sebagai P value. Nah, cara kedua dalam menyimpulkan adalah jika P value kurang dari alfa, maka H0 ditolak. Alfa bisa bernilai 1%, 5%, atau 10%. Jika dijadikan desimal 0,01, 0,05, dan 0,1. Semakin kecil nilai alfa, maka semakin teliti hasil ujinya. Sebagai contoh di sini untuk hasil P value koefisien regresi harga nilainya sangat kecil. Yang ini juga sangat kecil. Nah, kalau ada tanda bintangnya itu memang dia signifikan. Bintang 3 di sini artinya signifikan pada alfa 0. Atau misalnya kita pakai alfa 5%. Bisa disimpulkan bahwa P value untuk uji T variabel harga itu nilainya kurang dari 0,05 yaitu 5%. Maka H0 ditolak. Sehingga kalau H0 ditolak, maka kita mengiyakan H1 bahwa beta 1 tidak sama dengan 0. Atau kalau ini dikalimatkan menjadi X1 signifikan berhubungan dengan variabel Y. Atau di sini harga signifikan berhubungan atau berasosiasi dengan nilai ekspor, yaitu variabel Y-nya adalah ekspor. Begitu juga untuk yang uji T yang kedua, yang beta 2. Kurs di sini nilainya 3,45 E-06, ini sama dengan 3,45 kali 10 pangkat negatif 6. Sehingga 0,0-nya 5 kali, 1, 2, 3, 4, 5, 345. Atau bisa dibilang sama dengan 0. Jadi karena P value-nya kurang dari 5%, maka H0 ditolak, sehingga kita mengiyakan H1, yaitu B2 tidak sama dengan 0. Atau kalau B2 tidak sama dengan 0, maka X2 ini secara signifikan berhubungan atau berasosiasi dengan variabel ekspor.
Ini untuk uji T. Nah, untuk uji F, cara menyimpulkannya mirip. Di sini kita lihat bisa dari F statistiknya. F statistik disebut juga sebagai F hitung. Dia menyimpulkannya bisa dua cara, mirip seperti ini. Jika F statistik lebih dari F tabel, maka H0 ditolak. Atau dengan cara yang kedua, jika P value uji F kurang dari alfa, maka H0 ditolak. Tentu saja kita juga butuh tabel F. Nah, kita pakai cara yang kedua yang lebih mudah, bahwa di sini P value-nya nilainya sangat kecil, 0,000 sekian. Maka di sini bisa kita katakan bahwa P value untuk uji F kurang dari alfa. Misalnya kita pakai alfa 5%. Sehingga H0 ditolak. Kalau H0 ditolak, maka H0-nya ditolak, maka di sini H1-nya diiyakan. Berarti ada satu beta yang tidak sama dengan 0. Atau otomatis jika uji F ini hasil P value-nya kurang dari alfa, maka model regresi dikatakan layak. Oke, demikian cara menyimpulkan hasil uji T dan uji F. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.